Saya kemarin ke Madura, bingung saya lihat Madura ini. Pengajian di sana sini belas kalau saya nggak masker. Kalau saya tanya sampean nggak takut corona? Corona tak ada, Beb. Nggak ada corona, itu bohong. Padahal corona ini sudah mendolimi orang seluruh dunia. Sekolahan tutup, masjid tutup, Jumatan prei, pasar tutup, alun-alun tutup, kerjaan bahkan sampai bangkrut dan tutup. Maka corona berbuat zalim di mana-mana, kecuali di Madura. Corona dizalimi sama orang Madura gitu. Gak direken blas mbek wong Madura. Bagus. Terus lagi Alhamdulillah, malam ini kita telah masuk ke bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban, di mana bulan ini memiliki keistimewaan tersendiri dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya, di bulan ini diangkat amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila amal kita diangkat, jangan sampai yang kita berikan kepada Allah, kita pertontonkan kepada Allah di bulan Sya'ban adalah amal-amal yang tidak baik atau maksiat kepada Allah. Dengannya mari kita mulai lagi menambah semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga nanti masuk di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ampunan dan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selain dari itu, bulan Sya'ban ini adalah bulan diturunkannya firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bulan ini bulan yang pertama kali kita diperintahkan oleh Allah bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad, di mana solawat adalah khususiyah untuk beliau Rasulullah. Tidak ada sebelumnya Nabi yang disolawati oleh Allah. Bahkan solawat itu sendiri enggak ada pada para Nabi dan Rasul. Tidak ada sallallahu ala Adam, sallallahu ala Nuh, sallallahu ala Ibrahim, enggak ada. Yang pertama kali diperintahkan untuk disolawati adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ini bulan menjadi spesial, karena bulan ini turunnya perintah solawat kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, bulan ini juga bulan mulia, karena di bulan ini berpindahnya kiblat, yang asalnya kita sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, berubah ke Masjidil Haram di bulan Sya'ban. Sampai sekarang tempat Rasulullah mengubah sholat itu masih ada di Madinah, hingga masjidnya pun dinamakan dengan Masjid Qiblatain, masjid dengan dua kiblat. Asalnya Nabi sholat di sana, madhab Masjidil Aqsa, kemudian di tengah-tengah sholat dapat perintah oleh Allah, langsung Rasulullah menghadap ke Masjidil Haram, berbalik 180 derajat, bukan 90 derajat, tapi 180 derajat. Ya, Masya Allah. Itu terjadi di bulan Sya'ban yang mulia ini. Maka itu bulan Sya'ban kita makmurkan dengan ibadah. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita di sisa bulan Sya'ban ini, dan diberi panjang umur masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, keadaan iman, cinta kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan kajian kita, tadi telah kita sama-sama dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Sya'rani, Abdul Wahhab Sya'rani, bahwa dahulu Daud At-Ta'i masih berkaitan dengan tulul amal, panjangnya angan-angan itu, penyakit.
penyakit ya. Kalau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalah Mudzakarah itu menyebutkan sebagai berikut, bahwa manusia itu ketika mau berbuat taat ada yang memalingkan, ada yang menghalangi kita berbuat taat. Apa itu? Beliau katakan banyak, wa munhasirun ala arba. Banyak, tapi yang banyak itu kalau dihitung-hitung semuanya tidak lepas dari 4 sebab. 4 sebab yang menyebabkan manusia berpaling dari berbuat taat, menghalangi manusia berbuat taat. Yang pertama, al-jahlu. Yang pertama itu dangkalnya, minimnya ilmu agama. Karena nggak kenal Allah, nggak kenal Rasul, nggak kenal agama, yang membuat orang itu tidak berbuat taat kepada Allah. Pertama. Yang kedua, sebabnya adalah hubbud dunia, cinta dunia, yang membuat orang tersebut mendahulukan dunia daripada akhirat. Yang ketiga, tulul amal. Nah ini, panjangnya angan-angan, gak eling mati, gak ingat mati. Hingga akhirnya menunda-nunda kebaikan dan amal soleh. Dan terakhir, aklil haram wa syubuhat, makan haram dan makan syubhat. Inilah penyebab manusia tidak beramal dengan amalan yang soleh. Ya, ini seperti itu. Makanya kalau kita tahu bahwa ini penyakit, kita harus jauhi. Sebagaimana kita tahu kalau corona ini virus yang membahayakan, ya kita nggak mau kena. Yang kena corona kita jauhin. Untuk lebih hati-hati kita pakai masker. Kita pakai masker, terus napa niki? Hand sanitizer. Terus jaga jarak. Kon gak jaga jarak sih kon. Gak wedi corona kon. Nih, jarene wong Madura, corona tak takut, Beb, kolorna takut. Nih. Saya kemarin ke Madura, bingung saya lihat Madura ini. Pengajian di sana sini belas kalau sing gawe masker. Kalau saya tanya sampean nggak takut corona? Corona tak ada, Beb. Nggak ada corona, itu bohong. Padahal corona ini sudah mendolimi orang seluruh dunia. Sekolahan tutup, masjid tutup, Jumatan prei, pasar tutup, alun-alun tutup, kerjaan bahkan sampai bangkrut dan tutup. Maka corona berbuat zalim di mana-mana, kecuali di Madura. Corona dizalimi sama orang Madura gitu. Gak direken blas nek wong Madura. Bagus. Terus lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka itu kita kalau tahu bahwa yang namanya tulil amal ini penyakit, kita harus jauhi ini penyakit. Ya. Maka barang siapa yang melazimi memanjangkan amalnya, an yunsil amal ghaliban, dia pasti lupa beramal soleh, kebanyakan. Semakin orang gak ingat mati, semakin berani maksiat, semakin males taat. Itu otomatis. Orang gak ingat mati, mudah untuknya maksiat, aras-arasan berbuat taat, malas berbuat taat, menunda-nunda kebaikan. Itu sudah pasti. Makanya kita ini harus selalu ingat mati, tapi jangan di mulut, di hati, katanya Imam Haddad. Percuma kalau kita ngomong, waduh maring ini awake dhewe mati kabeh, tapi di mulut, di hatinya nggak ada itu. Makanya buktinya apa? Buktinya dia masih melakukan maksiat dan masih
bermalas-malasan berbuat taat. Ya. Makanya kata Syekh Abu Bakar bin Salim dalam kitabnya yang beliau tulis, apa judulnya? Miftahus Sarair. Kitabnya beliau namanya Miftahus Sarair. Beliau mengatakan apa? La turhi fi'la salihati ila ghad la'alal ghad ya'tika wa anta fil lahad. Jangan kau undur-undur perbuatan kebaikan itu sampai hari esok. Karena esok itu kemungkinan datang dan engkau sudah ada di kuburan. Makanya jangan diundur. Berbuat baik itu dulu kan. Kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad menjelaskan hadis Nabi yang sering diplesetkan oleh sebagian orang. Cari uang banyak, terus berdalilkan ini. Bukankah Rasulullah mengatakan apa? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Berbuatlah kau untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Jadi enggak usah pakai angan-angan pendek, yang panjang angan-angannya kalau untuk ngurusin dunia. Wa'mal li akhiratik ka'annaka tamutu ghadan, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kau mati esok. Ini dalil sering dipakai orang-orang yang kerja mati-matian. Kerja kata Rasulullah, seakan-akan kau hidup selamanya. Mas, bukan itu maksudnya. Terus apa? Maksudnya gini loh. Berbuatlah engkau untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Artinya yang santai. Yang santai. Karena masih ada banyak waktu untuk ngurusin dunia. Tapi kalau untuk akhirat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan kau besok mati. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda urusan dunia, anggap kita enggak mati. Makanya undur-undur. Tapi kalau untuk urusan akhirat dan amal soleh, cepetin. Karena kau bisa jadi besok meninggal dunia. Ini hadis itu artinya gitu. Maka bukan dalil buat kita kerja mati-matian, katanya Rasulullah ka'annaka ta'ishu abadan, kau seakan-akan hidup selamanya. Enggak itu, maknanya undur-undur urusan dunia ini. Sing santai urusan dunia ini. Tapi kalau untuk urusan akhirat jangan santai. Bergegaslah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah engkau menggapai ampunan dari Tuhanmu. Itu hadirin. Ya. Maknanya kita harus senantiasa ingat mati dan jangan terlalu panjang angan-angan. Kemudian wa yusawwif bitaubah. Yang namanya panjang angan-angan itu membuat kita enggak tobat-tobat hadirin. Ya. Siapa sih yang tahu ajalnya manusia itu? Ada anak muda meninggal, ada yang tua enggak meninggal-meninggal. Ada yang tiap hari olahraga enggak berhenti. Istiqomah. Saya punya kenalan di Batu. Masya Allah badannya bagus. Lari-lari di stadion, kena jantung, pek mate. Olahraga, tengah-tengah olahraga mate. Saya kenal satu kiai, rokokannya kayak sepur. 3 pak sehari rokok itu. Umur 80 gak mati-mati. Padahal tulisannya di rokok membunuhmu. Lah wis stop awong itu. Saya ngomong, "Yai, sampean nyedot rokok yang tertulis di situ rokok membunuhmu." Kata kiai, "Itu buat orang lain, Bu. Buat saya ini vitamin." Dan semua itu tergantung don dan sangkaan masing-masing. Ana inda dhanni abdi bi. Ono dalile kiai iki. Nggih. Jadi saya pernah tanyakan itu kepada guru saya. Ada satu guru saya namanya Habib Zaid bin Yahya. Saya katakan bahwa ada orang yang ngerokok enggak mati-mati, ada yang enggak ngerokok mati. Kata beliau, haramnya rokok bukan masalah mati. Mati itu takdirnya Allah, tapi bawa penyakitnya itu loh.
yang akhirnya ulama mengatakan hukumnya haram. Jadi rokok haram bukan karena mati. Kalau mati itu bukan urusan kita, itu ajal. Tapi kalau masalah mudarat yang membawa penyakit, ya itu yang nggak boleh. Jadi tetap rokok haram, gak berubah aku.